Jadi ada 3, kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Misalnya kalau dekat-dekat sana kita bisa merasakan gempa karena aktivitas magma yang naik. Jadi namanya gempa vulkanik. Dengan karakteristik magma, kita akan bisa memprediksi nanti karakter letusannya seperti apa. Pendengar dan pemirsa podcast Tarik Mase, seputar informasi Banyumas sekitar RRI Purwokerto, kembali kita bersama dalam podcast kali ini dan kita akan bincang-bincang mengenai karakteristik magma dan letusan Gunung Slamet. Dan kita ketahui bersama beberapa hari ini Gunung Slamet masih dalam status waspada. Betul ya Pak. Dan udah siap di studio ada Insinyur Siswandi STMT dari Koordinator Pusat Mitigasi Bencana LPPM Unsud. Nah, ceng. Ini ya Pak ya, Koordinator Pusat Mitigasi LPPM Unsud Purwokerto. Mitigasinya tambah bencana ya Pak ya. Pak Siswandi ini Pak, masalah Pusat Mitigasi Bencana LPPM. Kok segitunya Unsud Pak care sama mitigasi kebencanaan itu? Iya, karena itu masuk dalam ranah tugas atau tanggung jawab universitas ya. Jadi ada 3, kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Itu kan membawa 3 misi itu, misi pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada misi penelitian dan satu lagi adalah pengabdian. Jadi itu 3, kalau tadi pendidikan dan pengajaran itu secara keseluruhan menjadi core bisnisnya, sementara LPPM ini menghandle 2 dharma, yaitu dharma penelitian dan dharma pengabdian. Nah, dengan misi itu kemudian LPPM membagi menjadi ada beberapa bidang ya. Kebetulan yang diamanatkan ke saya adalah bidang mitigasi bencana. Nah, tentu saja framework kerjanya tadi dalam rangka membawa 2 misi itu, tentang penelitian dan tentang pengabdian. Nah, mungkin sebagiannya itu bisa dimasukkan dalam pengabdian ya, yang sebenarnya ini pada kenyataannya orang masih salah tanggap ya, karena di internal kampusnya juga masih salah tanggap karena memposisikan diri dan kadang-kadang justru dituntut selayaknya kalau urusan mitigasi bencana malah dituntutnya itu sebagai sebuah lembaga tanggap darurat. Dan itu tidak ada atau kapasitas untuk hal semacam itu sangat terbatas. Karena menyangkut sumber daya, sumber dana dan macam-macam lainnya. Dan lembaga tanggap darurat sudah ada stakeholdernya, dalam artian di Pemda itu ada BPBD seperti itu, kemudian SAR seperti itu ada Tagana relawan gitu ya Pak ya. Itu. Sementara kami memposisikan diri melengkapi dari sisi think tanknya, dalam artian tentang keilmuannya dan tentu saja regulasi dan macam-macamnya. Artinya kita lebih bertindak sesuai kapasitasnya, mengemban 2 misi itu, meneliti atau penelitian dan kemudian mengaplikasikannya ke masyarakat dalam wujud pengabdian. Nah, jadi kepeduliannya itu ya mungkin karena membawa misi tadi, misi pengabdian, adanya institusi pendidikan atau Unsud ini, bagaimana perannya ke masyarakat. Jadi dalam artian ditelitilah bagaimana kondisi misalnya kayak Gunung Slamet nih dalam keadaan seperti ini berbahaya, nanti otomatis masyarakat sekitarnya juga jadi waspada begitu ya. Nah, Pak Siswandi, sebenarnya karakteristik Gunung Slamet saat ini kan batuk-batuknya udah agak lama ya Pak ya, batuk-batuknya sering. Dari sejarahnya ini panjang sekali Bu, panjang sekali. Jadi kalau dari apa yang sudah tercatat dalam bentuk catatan formal begitu oleh sebuah lembaga atau institusi yang ngurusi tentang geologi begitu,
Gunung Slamet ini termasuk salah satu yang memiliki catatan yang cukup lengkap dari tahun 1700 sekian. Oke. Jadi dari 17, 18, 19, 20, ya 20 ya kan 2000 ya 2000. Ya, jadi sekitar 4 abad, 3 abad lebih catatan tentang aktivitas letusan Gunung Slamet itu ada terekam. Nah, itu dia. Nah, dan dari semua itu karakternya santun. Benar, Gunung Slamet itu namanya Gunung Slamet santun gitu ya. Batuk-batuk pun pakai etika. Dan sebenarnya kondisi seperti ini patut diwaspadai dalam artian dia batuk-batuk sopan nih, tapi berbahaya gitu. Masyarakat itu harusnya bersikap seperti apa sih? Gitu. Pertama, masyarakat itu harus tahu persis hal ihwalnya. Artinya masyarakat harus mencari tahu atau menuntut stakeholder dalam artian pemerintah untuk memberikan pengetahuan ke mereka. Nah, saya kira peran RRI ya memang di sini dan sekarang sedang berlangsung kan. Jadi salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pemahaman ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat perlu tahu dan harus tahu tentang apa dan bagaimana hal yang sebenarnya tentang gunung api dan segala macamnya termasuk aktivitasnya. Jadi dengan tahu karakternya kita akan tahu apa yang bisa kita manfaatkan dan tentu juga apa yang harus kita hindarkan. Tapi balik ya, harusnya apa yang harus kita hindarkan dulu, baru kita mencari tahu apa yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Dalam kondisi sekarang waspada ya Pak, Gunung Slamet itu. Nah, adakah bisa kita lihat kasat mata nih, kita masyarakat sekitar Gunung Slamet itu harus waspada ini, kayaknya Gunung Slamet ini udah agak sedikit-sedikit bahayanya di bawah ini. Ada nggak tanda-tanda secara yang bisa dilihat masyarakat umum dengan karakteristik Gunung Slamet yang saat ini, Pak? Iya, pertama ya kita kenali dari objek yang bisa kita indera. Artinya kita mengenali Gunung Slamet itu dengan apa sih perilakunya begitu. Dengan kemampuan kita dalam penginderaan. Artinya misalnya dengan mata kita melihat ada letusan. Seberapa besar itu kita harus bisa memperhitungkan bahwa kalau letusan segini sampainya akan jarak sekitar 2 kilo dari kawah, jadi oke lah masih aman. Tapi kalau letusannya seperti ini ini akan sampai ke tempat kita misalnya 3 kilo begitu. Jadi kita bisa mengantisipasi dalam hitungan menit mungkin kita masih bisa, artinya apa ya, kita nggak begitu ketat dalam artian ini lagi aktif pergi keluar begitu ya, itu lebih aman. Tetapi kalau kita masih bisa mengambil manfaatnya, misalnya harus ngurus apa segala macam, ternak, tanaman apa ya, kita pakai batas waktu yang lebih ketat lagi ya, melalui pengamatan visual. Nah, kemudian ada lagi yang kita rasakan, misalnya gempa. Nah, itu bisa kita rasakan dengan suaranya guruh seperti itu ya. Ibu di sini mungkin nggak ngerasakan adanya gempa karena tidak, tapi kalau batuk-batuknya kita terdengar gitu ya. Iya. Nah, misalnya kalau dekat-dekat sana kita bisa merasakan gempa karena aktivitas magma yang naik. Jadi namanya gempa vulkanik. Nah, itu seperti itu. Itu bisa kita rasakan. Nah, di level berikutnya bukan kadang penginderaan manusia itu terbatas. Nah, kita pakai kemampuan di atas penginderaan itu adalah kemampuan pikir dan analisis. Jadi kadang kita butuh melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita melihat sesuatu yang lain yang bisa melihat. Jadi begini, magma naik ke permukaan, getarannya kita nggak bisa rasakan, suaranya nggak bisa dengar, visualnya di atas tidak bisa kita lihat, tetapi binatang lebih sensitif misalnya. Nah, artinya apa? Binatang bisa mengindra tuh, baik pendengaran, mungkin rasa panas, mungkin getaran. Mereka lebih sensitif. Kita manusia nggak bisa, tapi mereka bisa. Nah, kita manfaatkan kemampuan penginderaan lingkungan, bukan cuma binatang tapi hewan. Bukan cuma binatang atau hewan, tetapi juga tumbuhan. Kita ngamati mereka.
Nah, seperti itu artinya level kemampuan penginderaan di taraf yang lebih tinggi lagi itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi untuk kewaspadaan kita seperti itu. Misalnya macan kumbang turun begitu. Turun begitu. Nah, kita harus mulai pasang kewaspadaan kita ini, ada sesuatu ini kalau seperti itu yang kita tidak bisa mengindra, tetapi mereka bisa mengindra. Jadi masyarakat sekitar itu kalau begitu melihat, kok ada hewan-hewan pada turun, harus waspada ya. Waspada. Tapi mungkin sampai sekarang kan ini baru pernah terjadi ya Pak di musim kemarau yang berkepanjangan. Otomatis suasana panas juga indikasi kalau gunung itu akan meletus. Tapi kita juga bingung nih, ini panas dari hawa dari gunung apa hawa dari karang panas. Dan batuk-batuknya di musim kemarau yang otomatis kita tidak bisa merasakan juga ya Pak ya. Nah, tapi yang spesifik gini Pak ya, apakah masyarakat itu perlu dipahamkan masalah hal seperti ini? Iya, kalau kemampuan untuk menganalisis dan memahami masyarakat itu cukup, saya pikir semua harus mencapai itu. Artinya dalam masyarakat begitu, dalam sebuah misalnya kampung begitu, ada yang ngerti, ada yang tidak mengerti. Nah, sebisa mungkin yang ngerti itu untuk memahami hal semacam itu. Seperti itu. Nah, tadi tentang panas, ya manusia kembali terbatas pengindraannya. Tetapi kita lihat kan panas, tapi kok binatang yang ada di atas kok anteng-anteng aja. Kita aman berarti ya Pak ya? Iya, artinya kita bisa tafsirkan, walaupun kembali data itu kan ada yang valid karena berkaitan langsung, ada yang berjenjang. Artinya ya ini kebenarannya atau tingkat hubungannya cuman 30-40%. Jadi iya dia naik, tapi ya mungkin tidak segera atau nanti bisa turun lagi seperti itu. Nah ini ya Pak, LPPM itu kan hanya memberikan melakukan penelitian kemudian di-sharekan kepada pemerintah ya Pak ya. Nah apakah ada dukungan dari pemerintah misalnya, oh ya nih kita terima, terus misalnya dari BMKG yang geologi ya Pak ya, apakah ikut ambil bagian di dalamnya juga untuk memberikan dukungannya ke LPPM gitu Pak? Iya, di program kerja saya yang sekarang ya dengan kepengurusan baru gitu, kebetulan kepala LPPM-nya baru begitu. Target kerja saya ini justru sudah mengubah, kalau dulu periode pertama saya program utamanya adalah menspesifikkan atau mendudukkan porsi kita sebagai lembaga pendidikan begitu. Ya tadi ya saya mencoba untuk mengurangi kebiasaan peran kita sebagai lembaga tanggap darurat, jadi mengumpulkan derma apa segala macam, menyalurkan seperti itu. Saya tidak melarang sebenarnya, tapi saya kurangi. Atau ngurangi juga tidak, silahkan jalan. Tetapi saya kemudian mengisi, menambahkan lagi dengan peran yang sesungguhnya itu. Peran pendidikan penelitian tersebut ya Pak. Dan pengabdiannya seperti itu. Karena ya sumber dayanya ada di level itu, di think tank kita ya pemikir. Jadi bukan cuma mengamati bagaimana karakter letusan, tetapi kita juga sampai oh ya kalau letusan karakternya seperti ini, sumber bahayanya ini, karakter bahayanya ini, maka penata laksanaan untuk misalnya mobilisasi, jadi pengungsian, kemudian penata laksanaan seperti itu juga kita teliti dan kita pahami untuk kemudian ketemu misalnya, oh ini jalur evakuasinya ke sini, titik kumpulnya di sini, nanti arah ke sana. Nah, seperti itu adalah tugas kami. Jadi untuk menentukan arah. Jadi misalnya ini ada bencana, nanti kalau ada bencana lewatnya sini itu dari LPPM Pusat Mitigasi Bencana. Kompetensi kita di sana. Jadi oh ini letusannya tingkatnya sekian, nanti zona bahayanya ini. Di sini gitu ya. Yang menjadi sumber bahayanya apa? Oh ini karakter bahayanya bagaimana? Kita bikin peta zonasinya, kita bikin peta evakuasinya. Nah dengan bahasan itu kita tentu ada ilmunya. Dengan pakar-pakarnya seperti itu kita hasilkan regulasi seperti itu. Nah kita baru serahkan ke lembaga, pemerintah dan lembaga yang menanganinya. Ini loh gitu. Ini yang tidak lanjutin. Nanti kita sarankan misalnya mereka juga, tapi kan kadang-kadang ya tumpang tindih ya, mereka juga bikin perencanaan titik kumpulnya di sini, kita pertimbangan yang titik kumpul di situ tidak cukup aman, kita beri saran untuk dipindahkan lewat jalur sini.
tidak cukup aman, kita sarankan seperti ini, seperti itu. Nah, ini baru membuka apa namanya, pandangan dan pemikiran kita. Kita kayak saya juga otomatis berpikir kok titik kumpul apa itu ditentukan oleh keleluasan kita bergerak gitu, bukan akibat dari bahaya, titik bahayanya. Nah, semoga masyarakat juga tahu ya Pak ya. Karena kita di podcastnya waktunya dibatasi. Sebenarnya perbincangan kita mengenai karakteristik mama itu baru tahap awal aja ya Pak ya. Nanti di kemudian ini semoga ya kita ada waktu lagi untuk membicarakan lebih lanjut tentang karakteristik magma dan letusan Gunung Slamet. Tapi yang pasti statement terakhir ini Pak Siswandi, Gunung Slamet aman masih ya? Aman. Jadi insya Allah kalau kondisinya tidak berubah, tadi dengan karakteristik magma kita akan bisa memprediksi nanti karakter letusannya seperti apa. Karena bahan yang diletuskan itu yang magma. Jadi kalau magmanya karakternya dia meletus, maka dia akan meletus. Kalau magmanya karakternya dia encer, maka dia hanya akan meleleh. Seperti itu. Jadi di level basic kita masih meleleh gitu. Masih meleleh belum meletus ya Pak ya. Jadi masih cair lah ya. Terima kasih Pak Siswandi. Janji ya Pak ya, suatu saat kita akan ngobrol lagi mengenai karakteristik magma dan letusan gunung api. Dan pendengar, pemirsa Tarik Mase Podcast RRI Purwakarta seputar informasi Banyumas sekitarnya, hanya sampai di sini perbincangan kita dengan Insinyur Siswandi STMT di karakteristik magma dan letusan Gunung Slamet. Semoga di kesempatan lain kita bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.